Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, Jemaat GSJA Ceria. Puji Tuhan, di minggu terakhir di bulan kemerdekaan ini, kita jumpa lagi dalam ibadah online GSJA Ceria. Mari, siapkan hati Bapak Ibu Saudara, meskipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, Tuhan tetap hadir di tempat di mana saudara beribadah. Tatkala hati terbuka, rindu memuji dan menyembah Dia, Allah bertahta di atas pujian kita. Selamat beribadah. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah pada minggu pagi hari ini, walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Kehadiran-Mu ada tatkala hati kami terbuka dengan rindu amat sangat dalam pujian dan sembah akan Engkau. Dan biarlah setiap kami, saat hati kami terbuka, mengagungkan, memuliakan Engkau, dan merindukan lawatan-Mu, Engkau hadir menjamah kami. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini, dalam berkat-Mu semata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan mendengarkan pujian pada pagi hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati lewat puji-pujian dari keluarga-keluarga jemaat yang dengan sepenuh hati memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya mari kita akan mendengar firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tetap Menang di Masa Sukar. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat percaya waktu kami menyembah, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, Engkau ada di tengah kami. Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami yang hidup,
ada di tengah kami oleh Roh-Mu melawat setiap kami masing-masing. Sekarang saatnya biarlah kebenaran firman-Mu nyata bagi setiap kami masing-masing, agar setiap kami tak terkecuali beroleh berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berkemenangan di masa sukar. Setiap kita pasti senang untuk hidup senantiasa sehat, hidup senantiasa sukacita, penuh damai sejahtera, dimudahkan urusan ini dan itu. Tidak ada kendala-kendala dalam perjalanan-perjalanan hidup kita. Kita pasti senang dan suka akan kenyataan-kenyataan hidup yang mendatangkan kebaikan, kesenangan bagi hidup ini. Tetapi faktanya adalah bahwa kehidupan ini tidak hanya berisi hal-hal yang kita ingini, yang kita senangi, tetapi juga berisi hal-hal yang tidak kita kehendaki, yang kita tidak senangi. Ada kalanya kita jatuh sakit. Ada kalanya di mana kita dikecewakan orang. Ada kalanya di mana kita merasa dikhianati, dirugikan. Dan ada hal-hal yang tak terduga, yang tidak kita kehendaki, itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus telah berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Tuhan Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Amin. Perkataan Tuhan Yesus ini sangat memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, bahkan menyiapkan kita untuk menghadapi hal-hal sukar yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita ini. Jikalau pada pagi hari ini saya memberi judul "Tetap Menang di Masa Sukar", maka sesungguhnya ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari perkataan Tuhan Yesus tentang masa-masa sukar yang harus kita hadapi, yang mau tidak mau kita pasti menghadapinya. 4 kebenaran pokok itu adalah: 1, kesukaran adalah tanda kehidupan di dunia ini. Selama kita hidup di dunia, kita pasti menghadapi kesukaran demi kesukaran. Bukan berarti tidak ada kemudahan. Ada kemudahan, ada juga kesukaran. Ada kesenangan, ada juga kesedihan. Ada sehat, ada pula sakit. Jadi, kalau kita menghadapi kesukaran sekarang ini, berkenaan dengan masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan kita juga tidak tahu kepastian kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, ketahuilah bahwa kesukaran ini adalah tanda bahwa kita masih hidup di dunia ini. Jadi, jikalau kita masih hidup di dunia ini, maka sudah sewajarnya lah kita menghadapi kesukaran-kesukaran. 1 ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi, ketika kita tahu bahwa kesukaran itu adalah kenyataan kehidupan selama kita masih hidup di dunia ini,
Firman Tuhan jelas mengatakan, jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Jadi, yang menghadapi kesukaran dalam masa pandemi ini bukan hanya kita, bukan hanya bangsa ini, atau bahkan seluruh dunia. Jadi, mari jangan iman kita goyah kepada Tuhan Yesus. Tetap kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, penebus, gembala agung kita yang baik, yang tetap memelihara kehidupan kita. Itu harus senantiasa kita ingat di dalam perjalanan kehidupan kita saat menghadapi kesukaran-kesukaran ini. Yang kedua, kesukaran adalah bagian daripada ibadah. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau beribadah, mau hidup benar, mau memuji menyembah Tuhan, mau mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus, mau hidupnya berkenan, melakukan kehendak Allah, maka orang itu akan menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup ini. Orang-orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus pasti menghadapi aniaya. Karena memang dunia tidak mau kita beribadah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, kesukaran-kesukaran yang datang dalam hidup kita memang bisa disebabkan karena satu, datangnya dari si setan. Dia memang biang kerok, bisa saja dia yang menyebabkan banyaknya kesukaran terjadi dalam hidup kita. Tapi kedua, bisa saja itu disebabkan oleh karena kebodohan orang lain. Orang lain yang melakukan kesalahan dan itu berdampak kepada kita. Ketiga, kesukaran bisa terjadi karena bencana alam yang terjadi yang tidak bisa kita pungkiri. Dan itu mengalami kesukaran buat kita. Yang keempat, kesukaran juga bisa disebabkan terjadi karena kebodohan kita. Karena kita tidak waspada dalam hidup yang kita jalani ini. Tetapi, waktu kita tetap waspada, berjaga-jaga dan berdoa, bukan berarti juga tanpa kesukaran. Bisa jadi justru karena kita hidup setia, ikut Tuhan Yesus Kristus, maka kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam hidup ini. Tidak masalah untuk hal itu, sebab Yesus sudah mengingatkan. Karena gaya hidup dunia bertentangan dengan gaya hidup surgawi, kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadi, selama kita tetap tidak goyah menghadapi kesukaran-kesukaran ini, tetap setia ikut Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, saya sangat percaya firman Tuhan ya dan amin. Kasih kuasa Tuhan Yesus tak pernah gagal, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, kesukaran terjadi dalam hidup kita karena kesukaran juga adalah kasih karunia Allah bagi kita. Dalam Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kesukaran-kesukaran hidup yang kita hadapi, itu juga kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, mendapat penebusan oleh darah Yesus, jaminan hidup kekal.
Tetapi kita juga dikaruniakan untuk menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup. Sebab lewat kesukaran-kesukaran itulah Tuhan hendak menyatakan kuasanya, hendak menyatakan kasih-Nya, pertolongannya, mujizatnya, pemeliharaannya yang ajaib dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita sedang menghadapi kesukaran sekarang ini, pandanglah itu sebagai kasih karunia Allah bagi hidup kita. Sebab justru dalam kelemahan ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran ini, kuasa Tuhan akan sempurna dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga kita makin terpesona akan kuasa dan kasih Allah. Sabar, nantikanlah Dia. Sebab Ia sedang bekerja di tengah-tengah tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kita hadapi ini. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Kesukaran adalah kesempatan untuk meneladani Kristus. 1 Petrus 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaran-kesukaran hidup yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita hidup seperti Kristus, meneladani Kristus. Kristus hidup di dunia ini juga menderita. Ia bahkan mencapai puncak penderitaannya ketika dia harus memikul salib, naik ke bukit Golgota, dan menanggung semua penderitaan umat manusia yang disebabkan oleh karena dosa. Semua akibat dosa yang dikerjakan oleh manusia ditimpakan kepada Yesus Kristus, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh kemenangan oleh kemenangan Kristus yang mengalahkan penderitaan di kayu salib itu. Ia telah setia memikul salib dan menanggung penderitaan yang begitu dahsyat. Hingga di kayu salib ia berkata, sudah selesai. Artinya semua tanggungan akibat dosa yang mendatangkan kesukaran bagi hidup manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, di dalam Yesus, orang itu bisa saja menghadapi kesukaran karena masih hidup di dunia ini. Tetapi di dalam Kristus, orang itu beroleh kekuatan, beroleh jalan keluar, beroleh penghiburan. Sebab kemenangan dari kayu salib itu adalah jaminan bagi kita yang percaya di tengah-tengah kesukaran-kesukaran kehidupan ini. Maka genaplah apa yang ia katakan sendiri, yaitu semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Biarlah saudara-saudara, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Yesus Kristus itu berlimpah-limpah memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan tetap menang di tengah kesukaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. 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 Saat ini, jikalau saudara sedang menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah, kesukaran, sakit penyakit,
penderitaan, atau pergumulan apapun yang saudara sedang alami, mari datang kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan terimalah damai sejahtera yang daripadanya. Haleluya. Dan jangan takut lagi, sebab Yesus berjanji, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada minggu pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi, keluarga demi keluarga, satu persatu umat-Mu. Tiap tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat dan pertolongan-Mu. Jikalau kami sedang menghadapi masa-masa yang sukar sekarang ini, biarlah damai sejahtera Allah tetap berlimpah-limpah memenuhi hati dan pikiran kami. Dan jikalau kami sedang menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah pada akhir-akhir ini, Tuhan, oleh firman, kuatkanlah yang lemah. Oleh kuasa firman-Mu, terhiburlah yang sedih. Oleh kuasa firman-Mu, terlepaslah belenggu-belenggu kebodohan dan kesia-siaan. Oleh kuasa firman-Mu, nyatalah mujizat demi mujizat dalam kehidupan umat-Mu. Oleh kuasa firman-Mu, kemuliaan lawatan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan umat. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Saatnya sebelum kita akhiri ibadah pada minggu pagi ini, kita akan berdoa menaikkan syafaat. Dan biarlah kita akan akhiri dengan doa penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan Yesus mengerti dan Ia peduli dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di akhir ibadah ini, hamba berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkatilah ibadah online yang kami laksanakan ini. Dan biarlah umat-Mu tetap terpelihara iman mereka di tengah-tengah tantangan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Waktu mereka bekerja, waktu mereka beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah, Tuhan lindungi dan berkatilah mereka Tuhan. Waktu mereka berinteraksi dengan orang lain, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu menudungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terpelihara sempurna di dalam kasih karunia-Mu. Bapa dalam surga, hamba berdoa terus buat bangsa dengan negara ini, Indonesia. Dengan penuh ucapan syukur, kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau tetap pegang kendali atas bangsa Indonesia ini. Walaupun pandemi masih berlangsung dan belum menunjukkan catatan penurunan dari jumlah yang terpapar, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Haleluya, dalam nama Yesus. Memberkatilah ya Tuhan setiap usaha-usaha yang dikerjakan oleh gugus tugas penanganan COVID-19, baik dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan berkatilah. Berkatilah ya Tuhan juga tes vaksin yang sedang dilaksanakan. Berkatilah agar di akhir tahun juga dapat ditemukan dan dipastikan vaksin COVID-19 itu dapat digunakan di awal tahun yang akan datang. Bapa dalam surga, kami berdoa selama bulan-bulan ini, Tuhan peliharalah, lindungilah bangsa dan negeri kami. Khususnya dalam hal ekonomi juga Tuhan berkati dan lindungi. Agar semua roda perekonomian di negeri kami tetap terpelihara, berjalan dengan baik. Semuanya sendi-sendi ekonomi diberkati oleh Tuhan.
pelaku-pelaku bisnis diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang terpapar, sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Berkatilah ya Tuhan, sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh, agungkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, demikian Engkau memberkati pula, ya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan penginjilan lewat media online ini Tuhan. Ini menjadi kesempatan untuk kebenaran firman Tuhan diberitakan tanpa batas. Dan biarlah berita Injil, kabar sukacita dalam Yesus Kristus ini sampai ke penjuru bumi Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Demikianlah Tuhan menggenapi akan janji bahwa jikalau kabar sukacita Injil kebenaran ini telah diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, maka baru tibalah kesudahannya. Demikian Maranatha datanglah. Sebab itu berkatilah ya Tuhan semua hamba-hambamu yang melayani, dan berkatilah pelayanan-pelayanan online apapun itu bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, hamba mohon berkat-Mu juga bagi umat-Mu. Berkati mereka yang memberi persembahan-persembahan lewat transfer. Tuhan berkati mereka yang setia dalam memberi persembahan-persembahan, korban-korban syukur mereka, persepuluhan-persepuluhan mereka. Tuhan memberkati mereka. Ya, lihatlah Tuhan ketaatan mereka akan firman-Mu, dan biarlah genap janji firman-Mu. Diberkati orang yang memberi berkat dengan sukacita. Dan biarlah ya Tuhan kesetiaan umat-Mu berbuahkan hal-hal yang baik, bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Bukan saja pada masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. Demikianlah pelayanan pekerjaan Tuhan terus berjalan, dan nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Selesai ibadah ini Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, demikianlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.